Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sangat melimpah dalam kehidupan kita, karena kita masih boleh bersama-sama untuk berdoa bersama di hari ini. Walaupun kita masih berdoa di jam doa secara online, tapi kita yakin dan percaya di masa-masa yang sulit ini Tuhan selalu setia kepada kita, Tuhan selalu menolong kehidupan kita, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengangkat pujian penyembahan kita bersama-sama. Kita angkat satu pujian penyembahan kita, Hanya Dekat Padamu. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan sama-sama pujikan dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, ya keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat sore Tuhan, terima kasih untuk segala kasih dan berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sangat melimpah dalam kehidupan kami, atas kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan jam doa Rabu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau yang akan pimpin dan sertai kami untuk bisa beribadah dan berdoa bersama-sama. Dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, kami mau serahkan jam doa ini dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih semangat? Kita akan masih terus memuji Tuhan bersama-sama, kita akan masih terus bersuka cita bersama-sama. Kita akan memujikan pujian tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita akan sama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya benar, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Aris. Namun sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian penyembahan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kita akan sama-sama pujikan, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
Selamat sore pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa di rumahnya Bapak Aris di Kipenjawi 2 nomor 6B. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada saat sore hari ini kami ingin mengajak untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan merasa kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang patut dipuji dimuliakan. Tuhan sumber hidup kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus pimpin di dalam perjalanan firman Tuhan disampaikan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang dengan penuh keterbatasan ini ke tangan kuasa Engkau, supaya setiap yang disampaikan hanya Engkau sendiri yang akan berbicara pada saat sore hari ini, sehingga akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang yang saat ini sedang mendengarkan. Tuhan, kami serahkan semuanya ini, acara ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bacakan dari ayat yang ke-3 sampai 5, nanti akan dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azarya mengikuti dari belakang, dan bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Tetapi Uzia dengan pokol ukupan dia tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya.
di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran bekupan. Imam kepala azannya akan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia berdiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang-orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengungsian karena ia dikucilkan dan dari rumah Tuhan. Dan Yonatan anaknya menggantikan istana raja dan menjalankan perintahnya atas raja negeri itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pokok perenungan pada saat sore hari ini saya ambil yaitu di dalam ayat yang kelima. Mencari dan mendekat dengan Tuhan membuat keberhasilan. Sekali lagi, mencari dan mendekat dengan Tuhan membuat keberhasilan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan usia di dalam memimpin di Yerusalem itu di dalam ayat yang tertulis di dalam ayat yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 sampai 15. Tapi saya akan bacakan dari ayat 9 sampai 15. 9 sampai 15. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di daratan maupun di daratan rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani yang penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju ke perang di dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang cekatan, yang cekat oleh pengira Yel dan penata usaha Manasseh di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kalau kepada kepala puak, pahlawan yang megah berkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa di dalam berperang untuk membantu raja di dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara dengan
perisai, tombak, ketopang, baju jira, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keberhasilan dari Uzia, karena mereka dia pada waktu itu mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam ayat 9 sampai 15 tadi mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kegagalan Uzia itu dikatakan dalam ayat 16. Ayat ini mengatakan seperti ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi keberhasilan Uzia pada waktu dia setia kepada Tuhan dan dia selalu dekat dengan Tuhan, sia-sia karena mereka setelah berhasil semuanya di dalam apa yang akan dilakukan di Yerusalem, mereka ada sifat-sifat sombong. Jadi tinggi hati, dia tinggi hati, sombong. Tidak hanya begitu Bapak Ibu sekalian, tapi berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sia-sialah apa yang telah terjadi kepada Uzia selama dia dekat dan taat kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh kasih Tuhan, yang ayat yang ke-17 sampai 19 mengabaikan tugas imam-imam. Jadi sesungguhnya di dalam dia punya tugas imam-imam itu ialah untuk membakar ukupan itu, persembahan. Tetapi mereka seakan-akan mengabaikan. Jadi tugas imam-imam. Jadi yang kedua kegagalan daripada Uzia ini ialah yang pertama dia kesombong, yang kedua adalah mengabaikan tugas imam-imam. Nah, akibatnya Bapak Ibu sekalian, dengan merusak suasana di kerajaan itu, dan dia sombong dan dia juga mengabaikan daripada tugas imam-imam, mereka dapat hukuman dari Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan hukuman itu harus dari Tuhan terjadi, dan terjadilah dia kena penyakit kusta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengalaman yang sesungguhnya merugikan dan sia-sia di dalam perjuangan Uzia itu. Nah, penyakit kusta terjadi karena dia dikatakan dalam ayat yang ke-20 itu, imam kepala ajarnya dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dan dari sana, dan ia sendiri bergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa kita renungkan bagaimana di dalam setiap usaha Uzia
yang pada waktu itu dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia berhasil di dalam setiap apa yang akan dilakukan di Yerusalem. Tetapi akhirnya karena mungkin melihat keberhasilan itu dia merasa sombong, dia lupa, dia mengabaikan Tuhan, tidak lagi percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Maka dia congkak, dia sombong, dan justru mereka mengabaikan daripada imam-imam itu, seakan-akan tugas yang sudah ditetapkan itu dilanggar oleh Uzia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi sedikit saya ingin menjelaskan tentang penyakit kusta itu sendiri. Saya pernah punya teman di Jakarta, itu dia kena penyakit kusta, dan saya juga tidak berani mendekat. Karena katanya penyakit kusta itu merupakan penyakit kulit. Ya. Dan itu mengeluarkan seperti berair yang menjijikkan pokoknya. Itu saya punya teman seperti itu, tetapi saya lihat dari jauh-jauh, kasihan dia. Dia punya penyakit kusta. Dan bahkan di sini dikatakan dalam ayat ini, orang yang penyakit kusta itu juga dikucilkan. Jadi nanti takut kalau menular. Penyakit itu memang katanya menular. Nah, tetapi kalau penyakit menular sekarang adalah COVID, Corona. Itu juga menular, tetapi itu merupakan virus yang kita sekalian tidak tahu bentuknya bagaimana. Itu kata orang atau kata ahli. Banyak orang berkata ada virus karena Corona. Tetapi kusta ini adalah penyakit kulit, bisa dilihat. Dan saya juga menyaksikan sendiri, seperti ngilu gitu ya, atau nanah-nanah yang bau ya, jadi menjijikkan. Nah, ini juga sama aja di dalam firman Tuhan ini, penyakit kusta itu dikucilkan ya. Katakan dalam ayat yang ke ini, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Sebelumnya itu ia sakit kusta pada dahinya, cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia kusta sampai kepada hari matinya. Jadi sulit juga untuk dapat penyembuhan orang kusta itu. Tetapi kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru juga ada yang terjadi penyakit kusta, ya, karena dia ada pelanggaran dosa, ya. Akhirnya Tuhan Yesus dia menyembuhkan sakit kusta itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pengalaman di dalam kehidupan kita seperti Uzia ini, kita harus merenungkan kembali di dalam setiap kehidupan kita bahwa hidup kita ini adalah dalam pendekatan dengan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu semua apa yang akan kita lakukan berhasil. Sebagai kesimpulan seperti yang dikatakan di sini, sekarang apa arti mencari dan mendekat? Menurut saya mencari itu sudah dicari setelah mendekat. Nah, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya. Mendekat, mencari dan mendekat kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus mendekat dengan Tuhan? Karena kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini sebenarnya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang akan kita rencanakan itu akan berhasil. Seperti dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 16, ya, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau rencana usaha kita berhasil, bagaimana? Kalau rencana kita berhasil, mungkin akan seperti Uzia, jadi tinggi hati, sombong, atau melupakan Tuhan. Tetapi di dalam Yakobus pasal 4 ayat 16 mengatakan seperti ini. Yakobus pasal 4 ayat 16,
saya akan bacakan. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini aku, besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar lagi kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, nah ini firman Tuhan yang perlu kita perhatikan tentang. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mempunyai suatu rencana, mempunyai keinginan ini dan itu, mempunyai cita-cita ini dan itu kita harus dekat dengan Tuhan dan menyerahkan. Kalau Tuhan berkenan ya, kalau Tuhan berkenan. Jadi dapat restu dari Tuhan. Katakan dalam Yakobus ayat 16 ini sekali tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Nah ini orang yang biasanya menuruti kehendaknya sendiri ya, itu akan sombong. Tapi kalau itu usaha itu dipimpin oleh Tuhan, tidak akan melupakan Tuhan, malah justru memuji Tuhan. Kalau ditanya dari beberapa rekannya pasti akan mengatakan ini karena Tuhan, bukan karena saya, bukan jerih payah saya, bukan usaha saya, tetapi ini kalau saya berhasil di dalam usaha ini karena Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita renungkan pada saat sore hari ini. Jadi kita harus selalu mencari Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, dan kita mempunyai rencana-rencana, cita-cita, mempunyai usaha ini dan itu, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah setelah kita berhasil, pasti kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu suatu pertolongan dari Tuhan. Jadi tidak mampu kita sesungguhnya. Kalau kita mampu karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini jadi perenungan kita sekalian. Siapapun pada saat ini mempunyai suatu rencana-rencana yang baru, mempunyai suatu cita-cita, tetapi kita harus serahkan ini kepada Tuhan. Dan kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita harus selalu menyerahkan, minta pertolongan dari Tuhan. Jadi kita pasti akan berhasil. Apapun, terlebih di dalam pelayanan gereja Tuhan pada saat ini. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau tadi pagi Pendeta Samuel mengkhotbahkan itu dekat dengan Tuhan akan mendapatkan negeri. Ya, itu luar biasa. Negeri itu akan bisa diberikan. Jadi milik kita. Kita bisa bersukacita di situ, di negeri yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pendeta Samuel tadi pagi, yaitu khotbahnya juga dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan akan diberikan negeri. Dan kita harus mempunyai suatu keyakinan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita merenungkan kembali bagaimana di dalam perjalanan hidup Uzia, yang pada waktu itu karena dia dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan, mereka di dalam mimpin di Yerusalem berhasil, segala sesuatunya bisa terpenuhi. Tetapi akhirnya mungkin Uzia tidak lagi mengikut sertakan Tuhan, jadi dia sudah tidak taat lagi, seakan-akan karena harta benda dan segala sesuatu keberhasilan itu menurut usahanya. Dia mempunyai kesombongan, dia mengabaikan imam-imam yang bukan tugasnya,
dan dia akhirnya dapat hukuman dari Tuhan, yaitu penyakit kusta. Mengerikan. Nah, pada saat ini kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian di dalam firman Tuhan ini. Kalau kita punya usaha, kita mempunyai rencana-rencana, serahkan saja kepada Tuhan. Sesungguhnya kita ini apa? Kita ini seperti debu. Kita ibaratnya ya manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelalaian. Tetapi kalau kita campur tangan Tuhan, pasti akan bisa kita lakukan. Untuk itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang pada sore hari ini bisa kami renungkan bersama-sama. Kami belajar daripada usia, tetapi kami tidak mau belajar tentang kesombongan itu. Kami belajar pada saat mereka dekat dengan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tetapi setelah mereka berhasil, ada kesombongan. Saya tidak suka itu Tuhan. Saya juga ingin belajar. Supaya kami boleh untuk terus menyertakan di dalam setiap langkah hidup kami pada Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami terus menyerahkan firman Tuhan yang pada saat sore hari ini kami belajar bersama-sama. Kami renungkan bersama-sama. Akan menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini bergabung di GPI Salatiga. Kami serahkan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Aris yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.